Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap senantiasa setia untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kita, supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bertemu kembali dengan acara kami Menerima hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami boleh hidup semakin diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah label bukan isi. Sekali lagi, label bukan isi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu buku yang saya baca. Buku itu berjudul The Permissible Lie, karangan dari Sam Sinclair Becker. Nah, di dalam buku itu dibahas tentang pengiklanan yang salah. Jadi ada orang yang mengiklankan sesuatu yang salah, yang dibahas panjang lebar di dalam buku itu. Nah, di situ diceritakan ada seorang pemasang iklan yang melihat barang kaleng dari produksi perusahaannya itu terus merosot omsetnya. Penjualannya menurun terus-menerus, dan akhirnya si pemasang iklan itu berpikir, saya harus mengganti labelnya. Labelnya harus diperbaharui. Itu sebabnya dia mulai memanggil para perancang untuk desain label daripada barang produksi kalengan itu. Jadi rancangan-rancangan itu yang terbaik lalu dia pilih, yang menarik dia pilih, kemudian mulailah dikampanyekan pembaharuan label dari produksi barang-barang kalengan itu secara besar-besaran. Kemudian ada seorang anak buahnya yang menyeletuk, apakah ada sesuatu baru dari isi kaleng itu? Dan tiba-tiba si pemasang iklan itu tertegun. Selama ini dia memang tidak memikirkan untuk menambah sesuatu yang baru yang bisa meningkatkan kualitas isinya, tetapi hanya memikirkan tentang bungkusnya atau labelnya, tampilan luar dari kaleng itu setelah diberikan label. Jadi tidak ada pembaharuan apapun dari isi dari kaleng itu. Dan disitulah kemudian dia menyadari bahwa tidak mungkin barang-barang ini bisa bertahan lama. Ya mungkin dalam waktu yang singkat orang tertarik dengan label yang baru. Tetapi orang setelah mencoba isi dari kalengnya, lama-lama konsumen akan menyadari tidak ada perubahan apapun. Sehingga akhirnya si pemasang iklan itu mulai memprediksi bahwa produksinya tidak akan terus bisa bertahan. Akan merosot juga. Akhirnya dia memutuskan bukan cuma labelnya yang diperbaharui, tetapi juga isinya ditambah sesuatu yang baru yang lebih memberikan rasa yang bisa menarik konsumen. Ini suatu pelajaran yang baik yang harus dilakukan, karena banyak orang-orang Kristen yang hanya memperhatikan penampilan luar tetapi tidak memperhatikan penampilan dalam. Jadi yang diutamakan luar bukan dalam. Yang diutamakan adalah bungkus, bukan isi. Seperti tadi, label yang diutamakan, tapi bukan isi dari kaleng yang diutamakan. Tidak ada sesuatu perubahan, tidak ada sesuatu yang baru dari kaleng itu. Sehingga diprediksi ini tidak akan bertahan lama. Sehingga akhirnya juga akan merosot penjualannya. Untunglah si pemasang iklan mulai sadar, dan dia bukan cuma labelnya yang diperbaharui, tapi isi dari kaleng itu juga diperbaharui. Tuhan Yesus juga pernah menyinggung orang-orang Farisi dan para ahli Taurat seperti kejadian
yang diceritakan di dalam buku The Permissible Lie karangan Sam Sinclair Becker tersebut. Ayat itu terdapat dalam Matius pasal 23 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi di sini Tuhan Yesus menyindir orang Farisi, ahli Taurat, dan orang munafik, di mana mereka hanya membersihkan cawan dan pinggan sebelah luar, tapi sebelah dalamnya tidak dibersihkan. Sehingga Tuhan katakan, bersihkanlah lebih dahulu sebelah dalam cawan, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi dalam lebih penting daripada luar. Jadi isi hati itu lebih penting dari tampilan luar. Itu sebabnya Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang ada di luar. Demikian juga Tuhan mengibaratkan ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang munafik seperti kuburan yang dilabur putih, yaitu terdapat dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya tampak memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang munafik, kelihatannya sebelah luarnya bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan jenis kotoran. Sebelah luarnya kelihatan benar, tapi dalamnya adalah munafik dan penuh kedurjanaan. Jadi di sini Tuhan mengabarkan atau mengibaratkan keadaan daripada ahli Taurat, orang-orang munafik dan orang Farisi seperti kuburan. Bagus luarnya, tapi dalamnya banyak tulang-tulang busuk. Mari kita memperhatikan bukan cuma tampilan luar, tapi juga yang terpenting adalah hati kita. Jadi luar dan dalam kita itu beres di hadapan Tuhan. Luar dan dalam kita itu indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan terutama melihat hati, bukan tampilan luar. Bukan berarti kita tidak peduli dengan tampilan luar, tetap kita harus menjaga supaya tubuh kita bersih, kita tampak cantik, kita tampak tampan. Tapi yang terpenting hati kita yang harus berubah terlebih dahulu. Dalamnya harus beres, maka luarnya itu akan otomatis kita bisa beres. Ya, itu maksudnya dari firman Tuhan. Dalamnya dibersihkan, maka luarnya itu akan bersih, kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar bagi kami bukan menjadi orang-orang munafik, bukan menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya memerlukan tampilan luar supaya mereka dipuji, tapi sebelah dalamnya adalah penuh dengan kebusukan dan kedurjanaan. Kami tidak akan menjadi orang-orang seperti itu Tuhan. Kami lebih akan menjaga kualitas hati kami, karena kami tahu dari dalam itu adalah sumber kehidupan. Dari hati memancar kehidupan. Itu sebabnya kami harus memperhatikan hati kami terlebih dahulu, dan juga mereka penampilan kami baru kami perhatikan sebelah luarnya. Jadi dalam dan luar itu sama-sama bersih dan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.